Nah, oke. Suara saya jelas nggak? Takutnya nggak jelas. Jelas. Oke. Jelas. Nah ini ya. Jadi saya bahas yang ini. Kalau yang kemarin ngerjain bisa sambil dilihat juga. Kalau ada yang salah bisa langsung dibenerin. Nah ini sebetulnya saya udah kasih di sini tuh ada macam-macam asetnya ya, jenis-jenis aset, jenis-jenis utang, dan jenis-jenis modal. Cuma segini doang nih. Ya, aset itu terdiri dari aset tetap dan aset tidak tetap kan. Ya, cuma ini doang nih, kas atau uang kas. Perlengkapan, ya, yang artinya dia penggunaannya kurang dari 1 tahun. Lalu piutang nih, piutang itu artinya aset kita di pihak lain yang belum dibayarkan ke kita, tapi kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Beban dibayar di muka nih contohnya kayak asuransi tuh, yaitu dibayar di muka kan. Kalau kita bayar asuransi itu per tahun gitu kan biasanya. Sewa dibayar di muka nih kayak sewa tempat juga sama, itu kan kita bayar sewanya per tahun. Kalau sewa bisa per tahun, bisa 2 tahun dan sebagainya. Peralatan-peralatan peralatan ini digunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin-mesin ya. Tuh, kendaraan dan gedung. Nah, ini termasuk aset nih, ya. Utang juga cuma ada 2. Ya, utang itu cuma utang usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha sama utang bank. Ya, terus kalau modal ini berasal dari si pemilik, setoran pemilik sama nanti kalau ada laba atau laba usaha ditambahkan ke modal. Terus yang mengurangi modal ya kalau nggak kerugian, rugi lah ya istilahnya. Prive nih, pengambilan untuk kepentingan pribadi atau keperluan pribadi si pemilik. Nah, ini udah cuma segini. Kamu ingetin aja nih yang termasuk aset apa saja, utang apa saja, modal apa saja. Karena dasarnya dari sini untuk menganalisis transaksi-transaksi. Karena persamaan dasar akuntansi itu satu transaksi itu minimal 2 akun yang terpengaruhi, minimal 2 akun, entah itu aset dengan aset nih, antara aset ini dengan aset yang lainnya, atau aset dengan utang, bisa juga mungkin aset dengan modal. Minimal 2, berarti bisa lebih tuh, bisa 3, bisa 4, tapi minimal ada 2. Jangan sampai lupa, ya, konsep dari persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan utang plus modal. Seimbang nanti jumlahnya. Jumlah aset itu harus sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi jangan lupa ya konsepnya itu ya. Berarti waktu kalian ketemu dengan persamaan dasar akuntansi, waktu kalian analisis transaksi-transaksi yang ada, harus diingat itu. Di akhir kalau dihitung aset itu harus sama dengan utang plus modal. Kugatel. Nah, terus berikutnya adalah dalam satu transaksi ya, dalam satu transaksi itu minimal ada 2 aset yang terpengaruhi oleh transaksi tersebut. Ya, bisa aset antar aset nih, misalkan kas dengan perlengkapan, kas dengan piutang, kas dengan beban bayar muka, kas dengan peralatan dan sebagainya. Utang atau misalkan dengan kas dengan utang atau aset dengan utang nih, atau aset dengan modal. Nah, itu minimal ada 2 akun nih. Ini akun-akunnya kan. Akunnya nih atau tempat untuk menyimpan transaksinya kan, postingnya nih. Kita masuk ke transaksinya sekarang. Nih, pada tanggal 2 Juli 2015, Bapak Rahmanto nih, mendirikan sebuah usaha konsultan keuangan. Berarti ini masih perusahaan jasa ya. Kalau konsultan keuangan itu dia perusahaannya perusahaan jasa. Jadi ada 3 jenis macam perusahaan. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur. Ya, tapi yang akan kalian pelajari di semester ini adalah perusahaan jasa, semester berikutnya perusahaan dagang. Cuman intinya sama. Nah, kita lihat di sini nih transaksi yang terjadi selama bulan Juli nih. Ada berapa transaksi di sini kan?
lumayan lah ya, ada belasan transaksi lah ya. Kalian diminta untuk mencatat transaksi tersebut dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini bentuknya ya. Aset ini saya kasih mark warna kuning, utangnya warna hijau, modalnya warna orange. Kita transaksi, kita analisis satu persatu sekarang transaksinya. Tanggal 2 Juli dulu ya, ini per tanggal nih. Udah ditulis tanggalnya nih, dari 2 Juli sampai 31 Juli. Ada transaksi di sini nih, tanggal 2 Juli, Bapak Rahmanto menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 20.000. Nah, ini mungkin lebih tepatnya, ini kan dalam ribuan rupiah, sebenarnya kan 20 juta kan, tambah 03 nih. Ya. Pak Rahmanto menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 20.000. Nah, berarti minimal ada 2 akun yang terpengaruhi dari transaksi ini. Nah, perhatikan baik-baik, akun apa aja nih? Kalau lupa, lihat ke sini. Nih, transaksi ini nih, ya dari transaksi Bapak Rahmat ini, dia setor uang tunai pada usaha miliknya sebesar 20.000. Berarti akun apa saja yang terpengaruh di sini nih? Ayo. Ingat di sini dia menyetornya uang tunai. Berarti kalau uang tunai bentuknya akunnya apa? Akunnya kas. Nah, kita masukkan dulu di sini. Kas. Uang cash ya. Kalau uang tunai dia menyetorkan uang tunai berarti kas masuk sebesar 20.000. Ini ya. Oh. Ini baru satu aset nih yang terpengaruh. Minimal ada 2. Satu lagi apa? Dari transaksi ini nih. Rahmanto menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 20.000. Uang kas masuk ke perusahaan dong sebesar 20.000. Bener nih. Nah, berarti ada minimal satu lagi yang terpengaruh. Akun apa itu? Apakah ini mempengaruhi aset dengan aset? Apakah ini aset dengan utang atau ini aset dengan modal? Lihat di sini. Apa yang terpengaruh di situ? Aset dengan Modal. modal. Betul sekali. Asetnya berbentuk apa? Berbentuk uang kas kan? Cash. Uang tunai. Nah, berarti berbentuknya kas nih. Tuh. 20.000. Berarti kasnya bertambah 20.000, modalnya pun bertambah 20.000. Nah, jadi seimbang nih. Kalau misalkan aset sama dengan utang plus modal, asetnya 20.000, utang plus modalnya 20.000, seimbang nih. Ini bertambah 20.000, modal pun bertambah 20.000. Nah, oke, berikutnya tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli membayar sewa tempat operasional kantor untuk 3 bulan. Ya, bayar sewa tempat operasional kantor untuk 3 bulan. Nah, berarti ada akun apa di situ yang terpengaruhi dari transaksi ini? Ingat, membayar. Berarti ada uang kas yang dikeluarkan. Bener nggak? Ya iyalah, bayar pakai apa? Kan pakai duit bayarnya kan. Jadi ketika tanggal 3 nih membayar sewa tempat operasional kantor untuk 3 bulan sebesar 2.500, berarti kas yang dikeluarkan pada tanggal 3 itu sebesar 2.500. Bener nggak? Bener. Tuh, berkurang nih. Kasnya berkurang. Untuk membayar apa? Kan minimal ada 2 transaksi, ada 2 akun yang terpengaruh. Akun kas udah nih satu. Berarti satu lagi akun apa? Transaksi ini mempengaruhi apa? Pengaruhi utang nggak? Nggak dong. Kan nggak ngutang. Orang kita bayar. Mengurangi modal nggak? Modalnya berkurang nggak? Kalau misalkan kita beli apa ini kan membayar sewa tempat, mungkin saja. Tapi, nah, ingat di sini nih,
ada yang namanya sewa dibayar di muka. Nah, ini transaksi sewa dibayar di muka itu seperti ini. Jadi si Pak Rahmanto ini dia bayar tanggal 3 untuk 3 bulan ke depan. Nah, berarti aset yang terpengaruhi satunya lagi adalah sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di mukanya bertambah sebesar 2.500. Nah, jadi tidak berpengaruh di modal. Kalau ketemu transaksi seperti ini nih, bayar sewa, tempat operasional kantor untuk 3 bulan sebesar 2.500, itu yang mempengaruhinya itu di antara aset dengan aset. Asetnya keluar 2.500, tapi di sisi lain kita punya aset yang namanya sewa dibayar di muka, bertambah. Aset sewa dibayar di mukanya bertambah. Karena kan selama 3 bulan ke depan, kita akan gunakan itu jadi hak milik kita kan. Sudah bayar sekarang untuk 3 bulan ke depan, berarti selama 3 bulan ke depan itu jadi hak kita tempatnya. Kita bisa gunakan. Nah, jadi nih lihat di sini berkurang kasnya 2.500, di sisi lain sewa dibayar di mukanya plus bertambah 2.500. Jadi seimbang dong. Nah, sudah, ini tidak mempengaruhi modal. Ya, karena modal ini hanya terpengaruh dari setoran pemilik tadi kan. Terus nanti kalau ada pendapatan, ya pendapatan tunai, nah itu bertambah. Oke, ini berarti sewa dibayar di muka. Ya, jelas ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang tanggal 2 Juli, transaksinya mempengaruhi aset dengan modal, asetnya berbentuk kas nih. Kalau yang transaksi tanggal 3 Juli, dia membayar sewa tempat operasional untuk 3 bulan sebesar 2.500, itu mempengaruhi isi aset doang. Yaitu di bentuknya kasnya berkurang 2.500, sewa dibayar di mukanya bertambah 2.500. Jadi balance. Ini negatif, ini positif. Seimbang kan? Nah, sampai situ. Jelas ya? Kalau ada yang mau langsung bertanya saja. Jangan nunggu nanti, tapi kalau bisa bertanya, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke tanggal 5. Nih, tanggal 5 nih. Ting. Tanggal 5 Juli, nih. Transaksi yang terjadi adalah membeli perlengkapan sebesar 5.500 secara tunai. Dia beli perlengkapan secara tunai. Berarti akun apa saja yang terpengaruhi dari transaksi ini? Ayo. Dia membeli perlengkapan sebesar 5.500 secara tunai. Cash. Berarti uang kasnya berkurang nggak? Berkurang dong. Orang dia beli tunai sebesar 5.500. Nih, dia berkurang. Tapi ya asetnya berkurang nih, dalam bentuk kasnya berkurang. Karena kita beli cash, kita perlengkapannya bertambah. Perlengkapannya bertambah dong. Orang kita beli 5.500 juga. Nah, biar ada ini ya, kelihatan perlengkapan. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi tanggal 5 nih, transaksi tanggal 5 itu sama, mempengaruhinya hanya sisi aset saja. Kasnya berkurang 5.500 karena beli tunai. Beda, kalau belinya kredit,
berarti yang terpengaruhinya adalah utang nanti. Tapi karena dia beli tunai, uang cashnya berkurang dong. Nah, tapi di sisi lain, aset yang lain bertambah. Bentuknya apa? Perlengkapan. Nilainya ya sama 5.500. Nih, temu. Jadi ini minus, ini plus, seimbang. Nah, oke. Tanggal 7. Menerima pendapatan jasa konsultan sebesar 3.000. Menerima tuh, menerima pendapatan. Berarti kasnya bertambah. Ya dong, dapat duit kita, dapat pendapatan 3.000. Ingat tadi, kalau menerima pendapatan, ya pendapatan usaha, nih, pendapatan jasa konsultan sebesar 3 juta, terpengaruhi akun apa lagi? Bukan perlengkapan, bukan piutang, bukan ini, bukan tapi ini menambah modal nih sebagai pendapatan. Nah, boleh kasih keterangan di sini pendapatan. Nah, itu. Nih, satu lagi, tanggal 10. Bayar beban listrik sebesar 450. Nah, berarti kalau udah bayar-bayar, pasti kasnya berkurang. Nah, kasnya berkurang. Nah, di sisi lain berarti modalnya berkurang nggak? Berkurang. Ya, karena digunakan untuk bayar kas nih. Bayar biaya beban tadi. Berarti modalnya pun berkurang. 450. Boleh kasih keterangan sini beban listrik. Nah, nih. Oke, jelas ya? Nah, lagi. Sekarang saya coba tanya kalian yang tanggal 12. Bayar beban telepon sebesar 500. Akun apa saja yang terpengaruhi? Yo, apa nih? Tanggal 12. Sama kayak 10. Nah, sama kayak 10 bener. Karena dia bayar beban. Kalau pokoknya kalau bayar-bayar tunai, kayak beli tunai atau bayar-bayar beban, bayar segala macam, pasti yang berpengaruh itu uang kasnya berkurang. 500. Di sisi lain berarti modalnya pun berkurang sebesar 500. Boleh kasih keterangan di sini beban telepon. Ya. Nah. Oke, seperti itu. Nah, sip. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Tanggal 14 ya, bukan nomor 14. Tanggal 14, coba. Nih, coba jawab lagi ya. Yang bisa coba jawab nih. Menerima pendapatan jasa sebesar 3.500. Tapi baru dibayar artinya baru diterima 2.000. Sisanya dibayar kemudian. Berarti gimana nih nyatetnya nih? Akun apa saja yang terpengaruhi dari transaksi tanggal 14 ini? Menerima pendapatan jasa sebesar 3.500, tapi baru dibayar 2.000. Sisanya dibayar kemudian. Sisanya berapa berarti? Sisanya 1.500 kan? Dibayar kemudian. Berarti apa nih? Yo, tanggal 14. Bagaimana cara pencatatan ke persamaan dasar akuntansinya? Akun apa saja yang terpengaruhi di situ? Ada yang bisa jawab? Salah, nggak apa-apa. Aset sama modal. Asetnya kas sama piutang. Nah,
aset dan modal. Oke, kita masukkan. Kan dia menerima pendapatan jasa nih 3.500. Tapi baru diterima nih, baru dibayar 2.000. Berarti kan baru masuk uang kasnya 2.000 kan? Nah, sisanya dibayar kemudian. Nah, ada yang namanya piutang nih. Aset, akun piutang. Artinya hak kita masih di pihak lain, belum kita terima. Sebesar 1.500. Nah, sisi yang terpengaruhinya ya modal bener. Sebesar 3.500 sebagai pendapatan. Kan 2.000 dikas ditambah piutang 1.500, 3.500 kan? Modalnya 3.500. Aset sama dengan utang plus modal, sama nih. Balance. Oke, jelas ya? Ini nih piutang nih. Artinya kan kita harusnya menerima, sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Kita sudah harusnya layak untuk dibayar atau menerima pendapatan transaksi tersebut, tapi ternyata baru dibayar sebagian. Nah, sebagiannya itu kita catat sebagai piutang karena itu hak kita, ya. Oke. Sampai tanggal 17. Sekarang tanggal 17. Tanggal 17 kayaknya ini agak ke tengahin kayaknya. Ting. Nah, di tengah aja ya. Nah, tanggal 17, sekarang lihat tanggal 17. Meminjam uang di bank. Pinjam uang ke bank sebesar 15.000. Berarti kalau pinjam uang, nah, namanya pinjam harus dibalikin. Berarti kita punya yang namanya utang. Ingat di sini nih ada utang usaha dan utang bank. Kalau kita pinjam uang ke bank itu bukan termasuk utang usaha, tapi utang bank. Di sini utang bank. Oh, langsung aja di bank. Kita pinjam berapa? Kita pinjam 15.000, berarti utang kita 15.000 dong. Tapi akibat dari kita pinjam uang ke bank, di sisi lain uang kas kita bertambah sebesar 15.000 juga. Seimbang dong, aset sama dengan utang plus modal. Ini 15.000, ini bertambah juga 15.000. Kita pinjam uang sama bank, uang kas kita bertambah, benar. Tapi di sisi lain utang kita bertambah. Ingat, yang namanya utang beda sama piutang. Kalau utang ini harus dibayar karena kita yang pinjam. Ya, kalau piutang ini kan akibat dari transaksi kita yang belum kita terima sepenuhnya. Seperti tadi, kita harusnya terima 3.500 baru dibayar 2.000. Sisanya 1.500 nanti dibayarnya. Entah itu bisa bulan depan, minggu depan. Nah, itu hak kita kan. Nah, itu disebut piutang. Kalau utang, kita pinjam. Segala sesuatu yang kita pinjam itu namanya utang, harus dikembalikan. Gitu. Oke. Lanjut lagi di tanggal 20. Membeli perlengkapan 2.000 secara tunai. Ini sama kayak yang tanggal berapa nih tadi ya? Tanggal 5 nih. Beli perlengkapan secara tunai. Berarti kalau kita beli tunai, berarti kasnya berkurang karena kita pakai uang kas, pakai uang tunai. Sebesar 2.000, berarti kasnya berkurang 2.000. Tapi di sisi lain, perlengkapan kita bertambah sebesar 2.000 juga. Nih. Seimbang, ini minus, ini plus, ya. Oke. Kita lanjut lagi tanggal 25. Di tanggal 25 nih, menerima pendapatan jasa sebesar 1.500. Berarti sama seperti ini nih. Pendapatan nih.
Seperti tanggal 7 kan, menerima pendapatan jasa sebesar 1.500, berarti kasnya bertambah 1.500. Kasnya bertambah 1.500, modalnya pun bertambah 1.500. Dari mana? Dari pendapatan. Nah, ada 3 lagi. Kita lihat sekarang tanggal 26. Membeli peralatan 9.000, senilai 9.000 secara tunai. Ingat, kalau beli secara tunai berarti pasti uang kasnya berkurang. Ya, membeli peralatan nih 26 nih 9.000 secara tunai berarti uang kasnya berkurang 9.000. Enter. Jadi minus ya. Tapi di sisi lain, karena kita beli peralatan, peralatan kita bertambah. Peralatan kita bertambah senilai 9.000 juga. Di sisi lain aset kita berkurang, tapi di sisi lain aset kita bertambah. Aset yang berkurang bentuknya uang kas, aset yang bertambah bentuknya adalah peralatan. Jadi seimbang, ini minus, ini plus. Nol, balance. Hanya mempengaruhi akun-akun aset saja nih transaksinya. Lagi. Tanggal 29. Kita lihat tanggal 29. Membayar gaji karyawan. Udah, beban gaji ini ya. Bayar gaji karyawan 3.000. Berarti uang kasnya berkurang 3.000. Karena kita bayar gaji karyawan. Modalnya pun berkurang 3.000 untuk bayar beban gaji karyawan. Beban gaji cukuplah. Nah. Sip. Tanggal 31. Wah, ada banyak nih. Ada 5 transaksi ternyata ya. Ntar tambahin dulu berarti. 1, 2, 3. Tanggal 31-nya ada 5. Nah, tambahin berarti ya. Kita lihat tanggal 31 yang pertama nih. Memperoleh pendapatan jasa lagi nih. Memperoleh pendapatan jasa 2.500. Berarti kasnya bertambah 2.500. Modalnya pun bertambah 2.500 sebagai pendapatan. Lagi, masih di tanggal 31. Nah, boleh nggak misalkan transaksinya dijadiin 1? Kalau di akuntansi, di persamaan dasar akuntansi, lebih baik di setiap transaksi itu dicatat masing-masing, jangan digabung ya. Makanya ini kan 31 ini ada 5 transaksi di hari yang sama, tapi tetap dicatatnya satu-satu, nggak boleh digabung. Dibayar gaji karyawan. Tadi gaji karyawan udah nih. Membayar gaji karyawan nih yang tanggal 29. Tanggal 31 dibayar gaji karyawan bengkel. Ini yang kemarin ada yang nanya ya, sama nggak sih membayar gaji dengan dibayar gaji karyawan? Sama aja. Jadi kamu itu harus menempatkan sebagai si orang yang mencatat, accounting, akuntan yang mencatat transaksi ini. Kamu lihat di sisi ada transaksi bayar gaji karyawan, oke, berarti bayar gaji berarti uang kas keluar nih. Terus dibayar gaji karyawan bengkel. Nah, dibayar si orangnya tuh, si karyawannya tuh dibayar. Berarti uang kita pun kas kita berkurang 3.000 karena kita bayar gaji karyawan kan. Nah, ini berkurang juga 3.000. Kok 0? Nah, berkurang. Oh, yang ini nggak minus ya? Oh, ini nggak minus nih.
belum kurang. Nah, berkurang. Sama ini beban gaji. Tanggal 31 berikutnya. Pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100. Nah, kalau ketemu ini ada yang disebut prive atau prive. Kasnya berkurang 100, modalnya pun berkurang 100. Keterangannya adalah prive. Untuk kepentingan pribadi ya. Oke, masih ada dua lagi transaksi nih. Membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kalau tadi yang tanggal 21 nih, dia beli perlengkapan secara tunai. Tapi di tanggal 31 membeli perlengkapan secara kredit. Berarti kalau beli perlengkapan secara kredit atau beli-beli apapun itu secara kredit, kita tidak mengeluarkan uang kas. Yang ada kita utang. Tetapi terusnya utang usaha. Nah, kita beli perlengkapan secara kredit seharga 400. Perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah nih 400. Di sisi lain, utang kita juga bertambah 400. Nah, kalau kita beli perlengkapan secara tunai, nih transaksinya uang kasnya pasti berkurang. Tapi kalau kita beli perlengkapan secara kredit, perlengkapannya tetap bertambah. Tapi di sisi lain, utang usahanya pun bertambah. Itu ya bedanya dah. Kalau dia beli kredit sama beli tunai. Nah, apapun itu, misalkan beli peralatan kredit, uang kasih pasti nggak akan berkurang. Karena kita belinya kredit, artinya beli kredit itu gini, kamu beli barang, tapi dibayarnya nanti. Tapi barangnya udah kamu ambil duluan, tapi dibayarnya nanti. Nah, itu utang, dan harus dibayar kan. Nah, pencatatannya pun berbeda. Oke, transaksi terakhir nih. Menerima pendapatan jasa konsultan. Berarti dia menerima pendapatan nih. Tambah, dapat duit nih. Sebesar 3.500. Ya, dari mana? Dari si pendapatan usaha 3.500. Modalnya pun bertambah sebagai pendapatan. Nah, seperti itu. Nah, baru kita jumlahkan nih. Kita lihat seimbang apa tidak, balance atau tidak nih nilainya. Karena di akhir aset harus sama dengan utang plus modal. Oke. Kita drag saja ke bawah. Ting. Sum. Ting. Nah, udah ya. Ini sama sum 3.500. Ini kita sum juga langsung 7.900. Piutangnya kita hitung 1.900. Peralatannya oke, utang usaha sum lagi, utang bank, modalnya kita sum dulu hitung. Nah, coba sekarang kita hitung, bener nggak nih? Nah, jelas sama dengan ini kalau misalkan plus, oke ini aja ya, plus ini kita jumlahkan asetnya dulu ya, plus ini dengan 42 350. Nah, ini kita lihat lagi, kita hitung lagi di sini. Ini ditambah utang bank, ditambah modal. Enter. 42 350. Oke, berarti udah nih, seimbang kan? Nah. Oke. Save. Nah. Jadi
Jadi pada akhirnya kita bisa melihat di sini aset sama dengan utang plus modal. Sama nggak? Sama nih. 42.350 ini juga 42.350. Jumlahnya sama. Gitu. Ya cepat. Nah, gitu. Seimbang. Ya. Nih. Ada yang tanya dulu nggak sampai sini? Nah, ada kemarin yang benar hasilnya? Nah, ini ya. Jadi transaksinya balik lagi. Dari satu transaksi itu minimal ada 2 akun yang terpengaruh. Ya. Entah itu aset dengan aset. Nah, ini aset dengan aset itu ini nih. Jenis-jenis asetnya ada nih, udah kalian ingetin aja di sini dicatat nih. Ya. Antara mungkin satu transaksi itu aset dengan aset, ya. Atau mungkin transaksi itu aset dengan utang, aset dengan modal. Contoh kalau aset dengan aset seperti ini nih. Kita beli perlengkapan, beli peralatan secara tunai. Kas kita pasti berkurang, tapi di sisi lain perlengkapan dan peralatan kita bertambah. Kalau kita bayar sewa, bayar asuransi, ya, atau beban asuransi ini kita bayar asuransi buat setahun ke depan. Kas kita pasti berkurang, tapi di sisi lain aset kita ada yang bertambah. Sewa dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Seperti itu. Atau mungkin kamu beli perlengkapan, beli peralatan, atau beli kendaraan ya secara tunai. Beli gedung secara tunai. Pasti kan uang kasnya berkurang. Uang cashnya berkurang. Tapi di sisi lain aset kita berbentuk kendaraan, berbentuk gedung itu pasti bertambah. Beda kalau misalkan kamu misalkan beli perlengkapan, beli peralatan, itu secara kredit. Nah, itu pasti akan muncul akun utang. Nah, makanya bukan uang kasnya yang berkurang. Kalau tunai, maka kita uang kasnya nih yang berkurang. Kalau kredit, ya kita orang belum bayar, tapi aset kita sudah bertambah. Tapi kita punya utang jadinya, harus dibayar. Nah, jadi pencatatannya begini. Ya. Nah, kalau pendapatan beban-beban yang dibayar itu mempengaruhi kas dan modal. Karena itu mempengaruhi uang masuk dan uang keluar. Nih ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Mengenai ini. Nggak ada? Nah, sip. Oke. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Kita akan kerjakan yang latihan ini nih. Ting. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 nih, pas. Kalian ada berapa orang di sini? 14. Nah, berarti satu orang satu ya. Langsung ya, saya panggil, kalian langsung jawab. Ini kira-kira nih dengan transaksi ini apa saja yang terpengaruhi? Oke, kita lihat dulu urutan absen kalian ya. Ting. Nah, oke, kita akan isi di sini ada 13 transaksi ya. Ada 13 transaksi. Nah, yang tanggal 2 Juni sama seperti tadi, nih. Bayar listrik 350. Nah, coba Albert. Yang tanggal 2 Juni gimana, Ber? Habis 350, Pak. Apanya? Akun apa yang terpengaruhi? Akun apa di situ? Aset. Aset berbentuk apa? Apa nih? Berbentuk apa nih? Aset benar, tapi bentuknya apa nih akunnya? Kas, perlengkapan, piutang? Perlengkapan, Pak. Perlengkapan. Ini bayar listrik. Bayar listrik 350, iya benar. Nominalnya 350.
Asetnya kan terpengaruhnya. Yang mana nih? Akun yang mana yang terpengaruhi kalau kita bayar listrik? Bukan perlengkapan lah, kan kita nggak beli perlengkapan. Kita transaksinya di sini bayar listrik sebesar Rp350. Berarti akun aset bener, tapi aset yang mana nih antara ini nih? Kasnya berkurang. Nah, kasnya yang berkurang, kas itu uang kas. Kasnya 350 berkurang. Bener, akun aset, tapi bentuknya kas atau uang cash. Satu lagi, akun apa? Selain kas, kan minimal 2. Apa satu lagi? Perlengkapan, Pak. Ih, kan nggak beli perlengkapan loh di sini. Transaksinya hanya membayar biaya listrik 350, nggak ada perlengkapan. Beban bayar di muka bukan, Pak? Hah? Beban bayar di Bukan. muka. Kalau kan bayar bukan kalau mau dibayar di muka itu, kamu misalkan bayar listrik untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu beban dibayar di muka. Tapi ini transaksinya tanggal 2 Juni cuma bayar listrik doang. Kamu mengeluarkan uang 340.000 nih atau 340 di sini. Ingat, aset itu harus sama dengan utang plus modal. Nah, jadi kalau dari transaksi bayar listrik, kamu bayar listrik, uang kamu kan pasti keluar 350.000 nih, berkurang nih. Benar, uang kasnya berkurang. Nah, satu lagi, akun apa yang terpengaruhi? Peralatan bukan, Pak? Bukan, kan kita nggak beli peralatan. Akun modal, modalnya kan berkurang juga 350.000. Nah, keterangannya beban listrik. Itu ya Bert ya. Nih, jadi yang terpengaruhi dari transaksi bayar listrik itu uang kas berkurang 3,5. Di sisi lain, modalnya pun berkurang sebesar Rp350. Gitu. Karena di sini nggak ada perlengkapan, kita nggak beli perlengkapan, nggak beli peralatan, nggak ada. Transaksinya ini cuma membayar listrik. Nah, dengan bayar listrik itu, mana yang terpengaruhi? Gitu ya, Bert ya. Belajar lagi nanti, perhatiin lagi yang lain ya. Tanggal 3, bayar biaya telepon. Nah, sekarang tanggal 3 tuh. Coba Nin, gimana Nin? Bayar Sama, Pak, kayak yang di atas, kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Nah, kasnya berkurang 500. Modalnya pun berkurang 500. Ya, ini beban telepon keterangannya. Boleh ditulis kalau bayar-bayar ini kan. Oke, bagus. Sama ya kayak tanggal 2 nih. Sekarang tanggal 5. Membayar biaya servis kendaraan. Coba Beatrice, gimana Bet? Sama juga, Pak. Sama, ingat ya kalau bayar-bayar berarti pasti uang kasnya berkurang. 1.000. Biaya servisnya berarti modalnya pun berkurang 1.000. Ingat pokoknya kalau bayar-bayar beban itu pasti uang kasnya berkurang. Beban servis. Nah, oke, berikutnya tanggal 7. Menerima pendapatan 2.500. Coba Bona. Kas sama modal, Pak. Oke, kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah ya, karena kita menerima pendapatan 2.500. Kok jadi di minus? 2.500 ya, benar. Modalnya pun bertambah 2.500. Ini dari pendapatan. Nah, oke, tanggal 10. Membayar utang perusahaan senilai 5.000. Nah, coba Catherine. Gimana? Ada Catherine? Catherine lagi ke toilet katanya, Pak. Catherine lagi ke toilet? Iya, Pak. Oke, berarti coba this one. Mana nggak ada this one. Nggak ada this one. Nggak masuk this one.
Catherine nggak ada, Deshaun nggak ada. Oke, berarti Catherine nggak ada, Deshaun nggak ada. Erik, ikut di skip. Erik. Yang kasnya berkurang 5.000 dan Ya. Salah. Sorry. Kasnya berkurang 5.000, benar. Karena kan kita bayar utang ya. Terus? sama utang usahanya berkurang 5.000. Ya, benar. Yalah ya, kita bayar utang ya, masa utangnya nggak berkurang. Nah, sip. Tanggal 11. Membeli perlengkapan, nanti kurang lengkap ini ya. Membeli perlengkapan secara tunai, ya jelas. Nah, tanggal 11 membeli perlengkapan secara tunai. Coba Nando. Kas modal, Pak. Membeli perlengkapan secara tunai. Kasnya berkurang, benar. Oke. Terus satu lagi. Modal berkurang, Pak. Modal. Ini membeli perlengkapan. Nih, hati-hati. Oh iya, Pak. Aset, Berarti Pak. aset juga kan? Selain kas berarti Aset perlengkapan. aset perlengkapan. Perlengkapannya bertambah senilai 2.500 juga. Nah, bukan sama modal ya. Nah, oke. Tanggal 13 menerima pendapatan. Tanggal 13 menerima pendapatan. Karen, ada Karen nggak? Ada, Pak. Nah, kalau menerima pendapatan 1.200 gimana nih nyatetnya? Kasnya nambah, modalnya nambah. Ya, sip. Tuh, kasnya nambah, modalnya nambah. Nambah modal dari pendapatan ya. Terus tanggal 16. 16. Nah, 16 nih. Pengambilan prive oleh pemilik senilai 500. Kenneth. Ada Kenneth nggak? Ada, Pak. Nah, gimana nih? Tanggal 16. Mengambil prive oleh Ya. pemilik 500. Berarti sabar, Pak. akun apa yang terpengaruhi di sini? Kalau prive itu kan itu ya, Pak ya. Ini pasti keterangannya prive di sini. Apa kalau prive atau prive? Akun apa aja yang Prive terpengaruh? itu berarti usaha ya. Sabar. Aset, utang, dan modal nih. Mana yang terpengaruhi? Prive itu kan pengambilan. Oh, pengambilan. Kan ambil duit tuh, ambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berarti modal, Pak. Modalnya berkurang. Benar. Prive 500, modalnya berkurang 500. Ya. Terus satu lagi, akun satu lagi. Kan minimal 2 akun. Selain modal, akun apa lagi? Akun perlengkapan, Pak. Nggak ada perlengkapan. Orang situ ngambil duit. Salah. Ngambil duit perusahaan. Yang berkurangnya Usaha, duit. Pak. Hah? Usaha. Usaha. Uang. Apa ya satu lagi ya? Prive itu kan ngambil uang. Uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Berarti kan uangnya yang diambil. Apa yang berkurang berarti? Duitnya kan? Iya, Pak. Nah, modalnya benar berkurang. Tapi di sisi lain, kasnya lah berkurang. Kan uang kas berkurang. Iya, Pak. Duit, uang cashnya. Nah, jadi seimbang. Ini berkurang, ini berkurang. Oke, tanggal 17. Pinjam utang. Pinjam duit ya, utang bank. 15.000. Pinjam utang 15.000 ke bank. Siapa nih? Linda. Di mana, Mei? Bisa nggak? Pinjam utang, pinjam uang ke bank senilai 15.000. Berarti dicatatnya gimana, Mei? Akun apa yang bertambah, akun apa yang berkurang? Ada nggak, Mei? Melinda? Melinda ada di situ nggak? Melinda nggak tidur kan? Enggak, Pak. Ini tidur. Gimana, Mei? Aset, utang atau modal nih yang terpengaruhi?
kalau pinjam uang dari bank 15.000. Apa? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Akun-akun apa saja? Mei. Semangat, Mei. Bisa nggak? Atau ada teman yang bisa bantu? Ayo. Ada yang bisa bantu Melinda? Kasnya bertambah, utang banknya bertambah, ya nggak sih Pak? Bener nggak? Nah, benar. Kasnya bertambah ya, karena kan pinjam duit ya. Iyalah pasti duitnya bertambah. Tapi di sisi lain, utang banknya bertambah juga senilai 15.000. Oke, terima kasih. Tanggal 20, menerima pendapatan. Tanggal 20 menerima pendapatan. Kristi. Kas sama modalnya nambah. Betul. Kasnya bertambah 3.500, modalnya bertambah 3.500 dari pendapatan. Sip. Tanggal 23. Membayar utang perusahaan. Nah, bayar utang nih. Siapa nih? Stephen izin ya. Izin, Stephen izin, nggak ada. Berarti ke Teresa. Nomor berapa, Pak? Oh, tanggal 23 bayar utang senilai 5.000. Membayar utang perusahaan 5.000. Kasnya Kasnya berkurang. berkurang. Betul. Terus Utangnya berkurang. utangnya berkurang. Utang bank atau utang usaha? Utang usaha ya. Utang usaha. Bagus. Sip. Nah, tanggal 26, dua lagi. 26 menerima pesanan pengiriman barang sebesar 2.500. Kan terima pesanan pengiriman barang sebesar 2.500. Bayar tunai 1.000. Sisanya dibayar kemudian. Menerima pesanan pengiriman barang sebesar 2.500. Dibayar tunai 1.000. Sisanya dibayar kemudian. Nah, ini gimana nih? Gilbert juga nggak masuk ya, Gilbert nggak ada ya. Gilbert tidak ada. Gilbert tidak ada. Oke. Yovita ada nggak Yovita? Yovita juga nggak ada nih. Nggak ada nih Yovita. Tidak ada Yovita. Oke, berarti hari ini banyak juga yang nggak masuk ya. Oke, berarti beri ke atas. Atau siapa nih yang mau jawab? Menerima pesanan, berarti kita nih sebagai yang punya usaha nih, kita terima pesanan pengiriman barang sebesar 2.500. Tapi baru dibayar tunai 1.000. Sisanya dibayar kemudian. Sisanya itu berarti dari 2.000, harusnya kita terima 2.500, kita baru terima 1.000. Sisanya Berarti berarti kasnya tambah 1.500. 1.000 dong, Pak. Kasnya tambah 1.000. Kasnya bertambah 1.000 karena kita baru terima 1.000. Terus Piutang bukan apa sih? Piutangnya Nah. 1.500. piutangnya ada akun piutang. Akun piutangnya sisanya kan dibayar kemudian 1.500. Lalu satunya lagi modal. Nah, sebesar Pak, bukan 1.500. 2.500, Pak. Hah? Itu modalnya 2.500. Menerima pesanan. Oh iya ya. Salah. Nah, 2.500. Nah, begitu. Sip. Terakhir. Membayar gaji 3 karyawan 5 juta atau 5.000 bayar gaji berarti Kasnya berkurang, modalnya berkurang. yes, bagus. Kasnya berkurang senilai 5.000. Modalnya pun berkurang sebesar 5.000. Nah, sip. Kita hitung. Benar nggak? Seimbang nggak nih? Langsung aja kali ya, bisa kali di blok ini. Ting. Nah, bisa ternyata. Nah, lihat di sini, benar nggak? Total asetnya kas ditambah perlengkapan ditambah piutang. Nilai 7350 ya.
Kasih lowong satu lagi. Nah, ini utang plus modalnya ini minus ya. 10.000 berarti ini. Ini kan berkurang, ini berkurang. Oke. Ting 7350. Sama. Imbang. Aset sama dengan utang plus modal. Seimbang nih ya. Angkanya 7350, ini 7350. Nah, berarti kalau sudah seimbang begini, pencatatannya berarti sudah benar. Sudah tidak ada lagi yang salah. Penempatan akun-akunnya. Ini ya. Oke, ada yang bertanya dulu? Silakan kalau ada yang bertanya dulu sampai sini.